Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Warta Jemaat Kebaktian hari Minggu 3 Januari 2021. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di gedung Gereja Efrata dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga bagi warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan tayangan langsung. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian kita hari ini adalah Bapak Pendeta Dermawisata J. Bain, Master Teologi. Liturgi yang digunakan adalah liturgi Minggu bentuk ke-1 atau bentuk pertama. Petugas yang melayani adalah dari lingkungan pelayanan 1. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan pelaksanaan ibadah di gereja juga ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Efrata pada pukul 8 WIB untuk menjadi panduan ibadah bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Apabila ada warga jemaat yang tidak dapat mengikuti siaran pada waktu tayangan langsung tersebut, rekaman tayangan ibadah tersebut tetap tersedia di halaman Facebook GKI Bukit Hindu dan pada kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Efrata Palangkaraya. Bagi warga jemaat yang tetap beribadah di rumah, kolekte persembahan dan persembahan lainnya yang dibagikan melalui amplop ke tiap-tiap kepala keluarga dapat diserahkan kepada bendahara Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu pada setiap hari kerja di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Bagi warga jemaat yang beribadah di gereja, kolekte persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk. Selanjutnya, BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dermawisata J. Bain, Master Teologia, para penatua diakon lingkungan pelayanan 1, tim pelaksana gugus tugas COVID-19, Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu, tim musik, serta tim multimedia yang pada saatnya akan melayani dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tenang, diam di rumah dan keluar apabila hanya ada yang perlu atau mendesak. Kemudian menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti menggunakan masker dengan baik, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Kemudian tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah bagi sebagian warga jemaat sesuai protokol kesehatan yang berlaku untuk kita sama-sama mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dalam rangka adaptasi di era kehidupan baru. Dengan satu keyakinan bahwa kehadiran Yesus membawa pengharapan baru.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19. Hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Di sejarah dunia
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur yang akan kita lakukan secara litani. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa sering kali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana mestinya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah ditebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan.
akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pada hari ini dilayani oleh hambanya Pendeta Dermawisata Jebain MTH. Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Firman Tuhan untuk kita di minggu yang pertama tahun 2021 dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 tentang firman yang telah menjadi manusia. Sebelum kita bersama-sama membaca firman ini, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang terang dan juru selamat kami. Terima kasih pada hari Minggu yang berbahagia ini, kami semua boleh merayakan hari Tuhan. Dan kami ingin bersekutu untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami sekalian, supaya pemberitaan firman ini memberi dasar yang kuat bagi kami semua untuk menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan juga yang beribadah di rumah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya baca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 14 sesuai almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada tahun 2021. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 yang sudah 3 hari ini kita masuki. Semoga kita semua di tahun yang baru ini senantiasa mendapatkan berkat kasih karunia, penyertaan Tuhan, dan sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu yang kekasih, dari 4 Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka Injil Yohanes yang paling tegas mengungkapkan penjelmaan Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Injil ini dimulai dengan penegasan yang sangat tegas sekali. Di dalam pasal yang pertama dan ayat yang pertama, Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, kesaksian Yohanes ini merujuk kepada kisah penciptaan pada kitab Kejadian, bahwa firman itu adalah Allah sendiri dan dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah yang menciptakan. Meski manusia tidak mengenalnya, tetapi firman itu sudah ada sejak dunia ini belum diciptakan. Begitu juga di dalam kitab Kejadian digambarkan bahwa kuasa kegelapan itu juga bersama-sama dengan Allah ada, yaitu merongrong dan mengganggu penciptaan dunia ini oleh sang Halik itu sendiri, yaitu firman itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dijadikan oleh firman ini. Ini penegasan Yohanes. Dan di dalam dia ada hidup, yaitu terang, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ini juga gambaran dalam kitab Kejadian bahwa Roh Allah melayang-layang dan bergoncang-goncang waktu menciptakan dunia dalam kegelapan itu. Lalu firman Allah menjadikan segala sesuatu, memberikan penerangan, memberikan cahaya di dunia, sehingga makhluk hidup pun bisa berada dan bisa berkembang biak. Nah, saudara-saudara, kini firman yang adalah bersama dengan Allah itu ditegaskan oleh Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang saya katakan tadi, dari semua Injil, bahkan semua surat yang ada di dalam Alkitab, Injil Yohanes yang paling tegas mengatakan bahwa firman itu adalah Allah bersama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan berarti Yesus adalah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, apa tujuan Allah sang terang itu datang ke dalam dunia menjadi manusia? Yang pertama, tujuannya adalah dia datang untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan setelah itu memasukkan kita ke dalam kerajaan terang. Saudara, jauh sebelum kedatangan Yesus ke dunia, kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 telah menubuatkan bahwa keturunan dari perempuan akan menghancurkan iblis, dan nubuat ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus.
Itu bisa dibaca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Kita bisa memperhatikan di sini saudara-saudara bahwa Allah dan iblis itu tidak sama dan tidak setara. Banyak orang mengatakan bahwa kuasa iblis itu adalah kekuasaan yang besar di dunia yang hampir sama dengan Allah. Dua kekuasaan yang saling bertengkar katanya di dalam dunia ini, yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat isi firman Tuhan, sungguh sama sekali tidak demikian. Allah adalah berkuasa melebihi dari segala kuasa iblis. Allah dan iblis tidak setara. Sebab iblis itu adalah ciptaan yang memberontak terhadap Allah. Itu sebabnya dia diusir dari Taman Firdaus Allah. Dia mengembara di bumi dan menyeret manusia ke dalam kegelapan dosa. Itulah pekerjaannya. Nah, karena itu satu-satunya cara supaya manusia diselamatkan dari kuasa iblis, maka Allah harus menjadi manusia. Ia menebus kita dari kematian kekal akibat kuasa iblis ini tadi melalui kematiannya, sehingga kita dapat diterima kembali sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Nah, karena itu sungguh merupakan suatu sukacita yang besar, sebab sekarang kita tidak lagi menjadi milik iblis, tapi kita adalah milik Allah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap hidup kita yang telah menerima anugerah keselamatan, dipindah dari kuasa yang gelap kepada kuasa yang terang di dalam Yesus Kristus, dan apa yang mesti kita lakukan sebagai orang telah diselamatkan dari ancaman kematian kekal ini. Saudara, hanya kita dapat membalas kebaikan Allah ini melalui bersyukur, melalui mengasihi Tuhan, melalui juga mengasihi sesama kita, seperti yang diperintahkan di dalam kesimpulan hukum Taurat. Kemudian yang tujuan kedatangan Allah yang kedua sebagai sang terang ke dalam dunia dan menjadi manusia, yaitu dia datang ke dalam dunia untuk memberikan kebenaran. Kenapa demikian? Karena memang kebenaran hanya ada pada Allah. Kebenaran itu masih jauh dari manusia. Ketika di dalam perjanjian lama, Allah yang transenden, Allah yang sangat jauh, yang tidak bisa dihampiri oleh manusia. Bahkan Musa sekalipun dan Elia hampir tidak boleh melihat belakang Allah. Allah yang transenden ini akan datang. Dia bersama-sama dengan manusia. Supaya apa? Memberikan kebenaran. Supaya manusia tahu sumber kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus adalah puncak dari seluruh pewahyuan Allah. Tanpa mengenal Yesus, maka manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah yang transenden. Jadi dengan melihat dan mengenal Yesus, baik para nabi, para rasul yang sudah bersama-sama dengan Yesus, dan kita melalui firman-Nya, barulah kita memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya. Penginjil Matius pasal 11 ayat 27 berkata, sebab hanya mereka yang mengenal anak baru mengenal Bapa. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki pengetahuan yang benar akan Allah melalui anaknya Yesus Kristus? Allah datang ke dalam dunia berarti Allah memilih untuk memperkenalkan dirinya lebih dekat, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, untuk menyelamatkan manusia. Ia bukan datang dan mengajak kita mengambil kesempatan supaya kita mengenal Allah, setelah itu kita dihukum. Tetapi kita diajak mengenal Allah sebagai pencipta yang dengan jelas di dalam diri Yesus Kristus, supaya kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah jalan yang dipilih oleh Allah supaya manusia yang dalam kegelapan itu bisa berada dalam terang dan keselamatannya. Lalu yang ketiga, tujuan kedatangan Allah sang terang ke dalam dunia menjadi manusia adalah Dia datang memberikan kepada kita hidup yang berlimpah dengan kebaikan, berkat, sukacita, dan kemuliaan, dan seterusnya, yang baik semua. Ketika terang datang, maka tentu kegelapan akan hilang. Kegelapan adalah simbol dari kuasa-kuasa yang jahat.
suatu kondisi yang kelam, di mana orang hidup dalam kesuraman, di mana orang hidup dalam kebinasaan. Kita dapat membayangkan betapa sangat mengerikan orang yang hidup dalam kegelapan. Ia selalu dibayangi ketakutan. Ia tidak pernah merasakan ada damai sejahtera. Ia mudah terserang oleh penyakit-penyakit karena tidak ada sinar terang yang melumpuhkan berbagai bakteri dan virus. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus datang melenyapkan kegelapan karena Dia adalah sang terang itu. Dia datang membawa anugerah keselamatan, sukacita dan kedamaian bagi kita. Dia memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan menjadi anak terang. Ini yang menjadi pokok ucapan syukur kita kepada Allah setiap hari. Saudara-saudara, anugerah Allah yang diberikan pada kita sungguh berlimpah. Kita tidak mungkin membalasnya. Kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Sukacita sejati itu justru kita dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kehidupan kita hanya untuk segala sesuatu yang fana. Karena Yesus datang memberikan berkat kelimpahan, baik jasmani maupun rohani kepada kita. Namun demikian, kita perlu diberikan sebuah kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Karena itu kita perlu mempertanyakan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan? Sebab ini akan menentukan rasa damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Isaac Watts adalah salah satu penulis puisi yang terkenal. Dia menuliskan, agama Kristen bukan untuk memberikan kedukaan atau kesusahan, tetapi agama Kristen sejati adalah memberikan kesukaan. Banyak orang menyadari akan hal ini, karena itu mereka selalu hidup dalam sukacita karena Tuhan ada bersama-sama mereka setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah berada di hari yang ketiga dalam tahun 2021. Perjalanan kita ini masih panjang. Masih ada 362 hari yang harus kita lalui sepanjang tahun ini. Karena itu pastikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2021 ini kita berjalan bersama dengan terang, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita berada dalam keadaan yang baik, damai sejahtera, kesukacitaan, dijauhkan dari segala bahaya dan sakit penyakit. Sebab Kristus itulah Allah sejati. Dia adalah terang bagi kita. Ia adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan dengan kebaikan, berkat, sukacita, dan kemuliaannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pemurah, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sejati, yang tidak lagi hanya berada di dalam tahta kemuliaannya, yang transenden, tetapi sekarang Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kami. Puji syukur dan terima kasih, karena Allah Immanuel itulah yang menghantarkan kami, sehingga kami mampu melewati tahun 2020 yang lalu, dan saat ini kami sudah berada di tahun yang baru 2021. Sungguh banyak pengalaman pahit yang kami lalui dan rasakan di tahun yang lalu, tapi tidak ada artinya. Karena itu dapat kami lewati, dapat kami hindari, bahkan dapat kami refleksikan di dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan menyertai kami, Dia Sang Immanuel. Bapa yang Maha Pengasih, di hari yang ketiga di tahun 2021 ini, kami mengawali seluruh rangkaian kehidupan kami untuk bersama-sama menjaga hati kami, memelihara semangat kami bersama-sama, dan kami menetapkan hati dan pikiran kami, memastikan kehidupan kami selalu bersama-sama Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus. Engkau telah berjanji, yang berada di dalam terang akan mengalami kesukacitaan, damai sejahtera. Tidak ada penghukuman di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini
kami menjadi setia, jauh melebihi dari kesetiaan kami sebelumnya. Kami akan beribadah di mana kami ditentukan untuk beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Kami boleh bersama-sama mendirikan persekutuan, di mana kami boleh memberikan kesempatan untuk itu. Bapa yang Maha Pengasih, kami percaya juga Engkau menyertai kami, menyertai keluarga kami masing-masing, suami dan istri, anak-anak, seluruh keluarga besar kami, dimanapun kami berada. Dalam lindungan Tuhan, terang yang ajaib itu, kami berada dan kami berjalan dalam keselamatan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga yang memberkati dan memelihara seluruh kehidupan umat Tuhan, baik mereka yang lanjut usia, mereka yang berbeban berat, mereka yang sakit, mereka yang mengalami persoalan dalam kehidupan keluarga. Engkaulah sang terang yang Immanuel, yang senantiasa menjaga memelihara hati dan pikiran mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan, beroleh kekuatan, beroleh ketetapan hati untuk melewati masa-masa yang sulit, dan juga selalu bersyukur kepadamu. Bapa yang Maha Pengasih, begitu juga kami mohon Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan sehari-hari, apapun yang ditekuni oleh kami, baik sebagai ASN, baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik sebagai TNI dan Polri, dan banyak lagi profesi-profesi lain yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua itu adalah alat Tuhan untuk menghadirkan ketenteraman, kedamaian di hati kami, sehingga melalui itu juga kami dapat memberikan semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang Maha Pengasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati para hamba-hamba-Mu, para penatua diakon, para pendeta, penginjil, guru-guru sekolah minggu, dan orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam pelayanan akan kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui mereka ini semua, segala pelayanan, penggembalaan, pelayanan firman, pelayanan sosial lainnya dapat berjalan dengan baik, dan terlebih seluruh warga jemaat, karena merekalah pendukung utama seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, Dewan Perwakilan Rakyat, demikian juga seluruh orang-orang yang telah Engkau tetapkan menjadi pemimpin-pemimpin, baik dari pusat hingga daerah-daerah, agar mereka semua senantiasa menjalankan tanggung jawab untuk melaksanakan, yaitu pelayanan kepada seluruh masyarakat, yang akhirnya adalah menjadi pelayanan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik sebagai gereja, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, hanya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini, kami percaya ada perubahan yang signifikan terjadi di segala bidang, meskipun kami masih berada di bawah ancaman pandemi COVID-19. Namun kami yakin dan percaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, ekonomi bertumbuh, keamanan terjamin, dan kami boleh tetap sehat. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Doa ini kami satukan di dalam doa Bapa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, telah disiapkan kotak persembahan di depan pintu masuk gereja. Jemaat dapat memasukkan amplop persembahan sebelum atau setelah ibadah ini. Sedangkan bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara gereja setiap hari dan jam kerja. Dengarkanlah akan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dan telah kita serahkan. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan telah Engkau cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan bagimu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang telah dan akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. dan tulus.
Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.